Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia atau APBMI Provinsi Banten gelar musyawarah wilayah keempat dalam rangka sinergi untuk tumbuh dan berkembang bersama PBM dan BUP dengan meningkatkan efektivitas kinerja operasional bongkar muat di Pelabuhan Banten sekaligus memilih ketua baru untuk periode 2023-2028 yang digelar di Royal Krakatau Hotel Cilegon Banten pada Rabu 8 Februari 2023. Dalam acara Muswil 4 DPW APBMI Provinsi Banten ini, panitia pemilihan menetapkan Alawi Mahmud sebagai calon tunggal dari incumbent dan melalui rapat pleno, Alawi Mahmud dipercayai oleh para anggota untuk menahkodai kembali DPW APBMI Provinsi Banten untuk periode 2023-2028. Turut hadir dalam Muswil 4 APBMI Banten, Ketua Umum DPP APBMI Juswandi Kristanto, Ketua Demisioner APBMI Banten Alawi Mahmud, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian, Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi'roj, Kadishub Provinsi Banten Trinur Topo, Kepala KSOP Banten Brigjen Pol Kapten Hermanta, dan pejabat lainnya. Ketua Umum DPP APBMI Juswandi Kristanto menyampaikan pesan dan harapan kepada ketua terpilih dan seluruh anggota APBMI Banten yang kedepannya akan dilantik untuk dapat meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan badan usaha pelabuhan di Banten. Peningkatan itu penting dilakukan agar asosiasi dapat mengendalikan anggotanya dalam menjalin kerjasama dengan BUP. Menurut Juswandi, kerjasama harus tetap terus dijalin karena usaha perusahaan bongkar muat di Banten memiliki potensi yang sangat besar. Dan saya berharap ya, namanya kan sebagai ketua itu kan dia harus mempunyai waktu untuk organisasi, megang amanah untuk bagaimana anggota bisa bekerja, ya. Terus ada kedekatan dengan instansi terkait dan stakeholder terkait dari pemerintahan, ya. Dan juga satu lagi yang paling penting, harus berani berkorban dalam keuangan. Saya berharap sekali nanti adanya perjanjian kerjasama antara DPW APBMI ini dengan badan usaha terkait seperti badan usaha pelabuhan yang mempunyai posisi, dan juga kami akan membuat MOU dengan KBS nanti. Ya, setelah MOU itu akan dituangkan MOU itu akan membuat lagi PKS yang tidak sama, jadi sehingga anggota kami bekerja itu tidak legal ya, tidak liar, ada kesepakatannya gitu. Di tempat yang sama, Ketua Demisioner sekaligus Ketua terpilih APBMI Banten Alawi Mahmud mengamini pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum APBMI Juswandi Kristanto jika dipercaya kembali sebagai Ketua APBMI Banten dan siap mengawal para anggota APBMI Banten untuk menjalankan bisnis secara konsisten dan memperkuat sinergi dan kerjasama baik dengan pemerintah maupun badan usaha pelabuhan, serta pentingnya menjaga keharmonisan dan menjadikan wajah asosiasi ini menjadi pengerat rasa kekeluargaan. Soal prosesi pemilihan, Ketua APBMI Banten Alawi Mahmud berharap kegiatan dapat berjalan lancar dan panitia diharapkan dapat menjalankan proses pemilihan dengan mempedomani ADART dan aturan yang berlaku. Alawi Mahmud mengaku sangat siap jika para anggota memilihnya kembali menahkodai APBMI Banten untuk periode 2023-2028. Yang pertama saya mengamini statement Pak Ketum tadi, Pak Haji Juswandi selaku Ketua Umum APBMI, bahwa saya tertarik dengan pertanyaan resesi dunia tadi. Kalau saya melihat kalimat resesi yang disenandungkan oleh beberapa kelompok itu efek dari dinamika politik. Yang sesungguhnya kita tidak perlu takut terhadap kalimat-kalimat resesi dunia itu. Yang terpenting adalah para pelaku usaha baik daerah, nasional, internasional konsisten dengan misi bisnisnya, itu satu. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan Muswil hari ini, beberapa saat lagi saya akan demisioner dan kebetulan mencalonkan lagi. Nah, proses yang akan melakukannya itu adalah panitia, dalam hal ini steering committee. Ya, kita tahu bahwa saya diantaranya yang mencalonkan, kemudian ada satu lagi yang masih teka-teki sampai dengan hari ini seperti apa keberadaannya.
syarat-syarat administrasinya dan lain sebagainya, itu tentunya menjadi ranah panitia, ya, steering komite. Yang terpenting, mumpung saya belum diberhentikan dari ketua DPW APBMI ini, kebetulan saya masih sempat mengeskakan mereka, Pak Ketum, ingin mengingatkan kepada kita semua, khususnya panitia, dalam rangka merangkai tahapan Muswil ini dengan berpedoman terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang merupakan kitab suci organisasi yang kemudian dijabarkan dengan rancangan tata tertib dan lain sebagainya. Di dalamnya adalah mengatur berbagai hal administrasi dan lain sebagainya. Saya harapkan panitia ini tegak lurus di dalam menjunjung tinggi nilai konstitusi itu. Saya kira itu aja, ya, kawan ya. Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian berpendapat bahwa pemerintah dan pengusaha atau dunia industri perlu terus meningkatkan hubungan dan memperkuat kolaborasi dan sinergi. Heldi menegaskan, pelabuhan di Cilegon adalah pintu masuk arus logistik internasional dan menurutnya kehadiran APBMI juga sangat penting demi keberlangsungan aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan demi meningkatkan perekonomian di Cilegon maupun di Banten. Sementara itu, Ketua Panitia Muswil 4 APBMI Provinsi Banten Ahmad Hafid menjelaskan, secara administratif, pihaknya sudah mengikuti aturan sesuai Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga atau ADART. Ahmad Hafid menambahkan, dalam proses pendaftaran dan verifikasi yang berlangsung, hanya Alawi Mahmud yang memenuhi syarat untuk dicalonkan kembali menjadi Ketua APBMI Banten periode 2023-2028. Per tanggal 1 Februari 2023 kemarin kita sudah membuka seluas-luasnya bagi anggota kita APBMI yang ingin mencalonkan dirinya sebagai calon ketua. Nah, per tanggal 6 Februari kemarin saya tegaskan di jam 17.00 kami telah menutup pendaftaran untuk bacalon ya ketua APBMI, dan yang masuk ke kami datanya itu satu yang mendaftar dari incumbent, yaitu Bapak Alawi Mahmud. Nah, saya harapkan acara ini berjalan dengan lancar, tidak ada suatu hambatan apapun, sehingga marwah APBMI ini tetap terjaga gitu, agar supaya menjadi contoh untuk APBMI di daerah lain. Dari Cilegon, jurnalis Sanet News mengabarkan.